Karantina Cintaku, Sajak Binhat Nur Rahmat. Tak ada dosa jatuh di kota kita, sekeras ledakan bom perang besar. Dari balik jendela kita menatap hujan, serta memandang wajah kita di kaca. Tuhan ingin kita lebih lama bercinta dan menikmati kemalasan ranjang. Kita hitung angka kematian di televisi melaju dari seluruh penjuru dunia. Di meja makan, kita membincang wabah yang meredam bahak banyak orang. Di balik selimut berkabung sekujur kita setelah mereda bisikan dan cumbu. Kita bagai sepasang ketakutan, cintaku, dan dunia tak bisa serupa dulu terasa. Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Dan kali ini benar-benar ngobrolin puisi. Saya membacakan satu puisi baru banget, baru beberapa hari yang lalu. Saya ketemunya di Facebooknya Binhat Nur Rahmat. Ini sajak dia yang menulis gitu, dan saya suka banget sama sajak ini dengan beberapa alasan yang akan saya jelaskan. Sajak itu tentang corona tentu saja, atau sajak yang mengambil bahan-bahan pengucapan, mengolah dari situasi ketika kita, orang Indonesia, bahkan orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang dilanda wabah virus corona atau COVID-19 ini gitu, suasananya akan sama seperti itu, dan Binhat mengucapkan suasana itu di dalam sajaknya dengan menyusun sebuah cerita, tentu saja cerita puisi di dalam puisi begitu, tentang suami istri. Sajaknya ditulis buat istri begitu, yang bagaimana kemudian si suami istri itu, aku dalam sajak itu adalah suaminya begitu, kemudian menghidupkan cinta atau menjalani hubungan suami istri sehari-hari di rumah dengan kecemasan, dengan ketakutan di hari-hari ketika corona melanda. Itu saja sudah sesuatu yang buat saya adalah saya sendiri ada menulis sebuah sajak corona, tapi tidak sebagus itu, tidak sampai pada gagasan atau ide yang seperti itu gitu. Kurang lebih sama, bisa dibaca di blog saya. Nah, tapi yang lebih menggemaskan dari sajaknya Binhat itu adalah apa? Dia dengan jahil mengambil ide dari sajaknya Gunawan Muhammad yang berjudul Hiroshima Cintaku. Nah, sajak Hiroshima Cintaku itu sajak GM yang kalau tidak punya referensi, tidak tahu, tidak menonton film, sebuah film Prancis tahun 59 kalau nggak salah, berbahasa Prancis dari sutradara Prancis gitu, Hiroshima Cinta, Hiroshima My Love, Hiroshima Mon Amour, apa begitu bahasa Prancisnya begitu. Nah, itu film bercerita tentang affair antara satu orang wartawan atau filmmaker perempuan dari Prancis yang ingin membuat film tentang Hiroshima. Dia datang ke kota Hiroshima yang habis dibom luluh lantak itu, bertemu dengan, dia ketemu dengan seorang laki-laki arsitek gitu yang sudah berkeluarga begitu, dan mereka terjalin affair antara si perempuan dan laki-laki itu gitu, dan ceritanya tentang ngobrol tentang banyak hal tentang eksistensi. Nah, film itu sajak Gunawan Muhammad, sajak Binhat, bangunannya sama kira-kira, ada perempuan, laki-laki. Sajak Binhat
yang percintaan itu adalah suami istri gitu. Yang sajak GM sebenarnya bukan sajak tentang film Hiroshima My Love itu gitu, tapi GM mengambil bahan film itu, menyusun citraan-citraan cerita yang berbeda, tetapi pada banyak hal bisa merujuk atau dirujuk atau dikembalikan atau apalah namanya, intertekstualitas dengan film tersebut. Nah itu dia, sajak GM aja sudah sangat kuat gitu. Meskipun sekali lagi sajak GM tidak sepenuhnya adalah sajak tentang film tersebut, tapi mengambil suasana, mengambil banyak hal, imaji-imaji dari film itu gitu. Tapi nggak mungkin misalnya di dalam sajaknya GM ada kata-kata salah tokohnya bilang, aku lahir tahun 65, kakekku komandan Kempetai di negeri selatan begitu. Filmnya kan tahun 59, tahun 45, dan kayak terjadi peristiwa dalam sajak GM itu terjadi sekian tahun kemudian, setelah sajaknya ditulis tahun 80 ya, tahun 8 itu gitu. Artinya jauh juga jaraknya dari filmnya sendiri kan gitu. Tidak pernah ada konfirmasi ya bahwa GM memang, tapi tidak perlu kita konfirmasi juga gitu, tidak perlu kita tanya juga bahwa itu sajak ditulis berdasarkan film itu, atau sebagai kesan-kesan atau imaji-imaji yang terbangkit setelah si penyair kita itu menonton film itu. Nah itu sajak GM, itu film Hiroshima Cintaku itu, My Love itu gitu. Nah sajak boleh seperti Binhat itu, dan kadang-kadang kejelian itu perlu gitu. Binhat mengolah sajaknya dengan, saya yakin, dengan ingat, saya tidak bertanya kepada Binhat juga, tapi di Facebook saya berkomentar bahwa wah gila ini sajak, gue suka. Bentar dulu ya, gue komentar, gue nikmatin dulu gitu. Saya menunggu komentar-komentar lain, ada nggak sih yang sampai tadi saya cek, kayaknya nggak ada tuh yang tahu bahwa itu adalah semacam apa namanya ya, semacam alusi kali ya, bahwa tapi ketika saya membaca judulnya saja sudah langsung mengingatkan sajak GM. Tapi sekarang diganti sama karantina gitu, mirip-mirip Hiroshima, karantina cintaku. Terus bangunan sajaknya juga tentang laki-laki dan perempuan yang menafsirkan cinta, kehidupan cinta, menghidupkan cintanya gitu pada satu situasi yang tidak seperti biasanya begitu. Dan sajak boleh begitu, sajak terinspirasi oleh sajak lain. Konon Chairil Anwar juga banyak sekali mengolah sajaknya Amir Hamzah, juga sajak-sajak dari luar gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghilangkan jejak, atau bahkan dengan jahil, dengan sengaja memunculkan sedikit jejak, semacam clue gitu, biar orang lain tahu bahwa sajak itu dicuri dari situ gitu. Kalau memang membaca sajaknya yang dimana dia mencuri itu gitu. Intinya adalah Binhat adalah penyair yang seperti Eliot bilang gitu, penyair mentah meniru, penyair yang matang dia mencuri. Dan Binhat adalah seorang pencuri yang kurang ajar, seorang pencuri yang matang, seorang pencuri yang hampir tidak berjejak. Tapi saya yakin nanti kita tanya Binhat, itu sajak pasti ditulis berdasarkan ingatannya atau berdasarkan pengetahuannya atau keterpesonaannya terhadap sajak GM Hiroshima Cintaku. Sajaknya Binhat, judulnya Karantina Cintaku. Nanti kita tanya Binhat. Oke, terima kasih.